Warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, berikut kami berikan tutorial tentang pengisian link DDTK Dinas Kesehatan. Caranya adalah ayah bunda silakan buka di WA grupnya, kemudian langsung diklik https://bit.ly/sdittk Bangetayu yang sudah saya kirimkan. Ditunggu sebentar. Kemudian di situ sudah ada link atau isian tentang form screening deteksi gangguan tumbuh kembang anak usia 3 bulan kurang dari 7 tahun Kota Semarang. Nah, ini dibaca, kemudian klik berikutnya. Setelah itu, ayah bunda silakan mengisi identitas anak dengan nama puskesmas pembina. Ayah bunda, meskipun ayah bunda ada di Pedurungan, di Wringin Jajar, atau di Genuk, tetapi karena TK Ceria Anakku, KB Ceria Anakku ada di Puskesmas Bangetayu, maka ayah bunda sekalian klik P20 Bangetayu. Kemudian setelah itu scroll ke bawah, di sini ada tulisan nama anak, silakan ditulis namanya. Misalkan namanya Nafis. Kemudian tempat lahirnya ada di Kudus. Kemudian usia saat ini ditulis sekarang, misalkan Mas Nafis usianya 5 tahun. 5 tahun dihitung per bulan ini ya, bulan Oktober, misalkan dia 5 tahun 5 bulan. Nanti dihitung sama ayah bunda, kemudian tanggal lahirnya, ini diisi. Tanggal lahirnya Mas Nafis itu adalah tanggal 21 Juni. Nih. Kemudian tahunnya tahun 2015. Nah, kemudian di pengaturan. Setelah itu, kemudian ditulis jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian di sini tulisannya berat badan lahir. Jadi Ananda berat lahirnya berat badan saat lahirnya itu berapa? Misalkan ini Mas Nafis 300 gram. 3 kilo berarti 3.000. Nah, ditulis gini. Kemudian saat ini Mas Nafis misalkan beratnya ada 17,5 misalkan, 17,6. Ya, ini berat saat ini ya. Kemudian selanjutnya panjang badan saat lahir. Panjang badan saat lahir itu Mas Nafis adalah 48. Kemudian panjang saat sekarang misalkan dihitung ya ayah bunda, kalau tidak ada ukuran di rumah boleh pinjam di Ceria Anakku. Nanti bisa menemui sama Bunda Ima sebagai guru UKS-nya. Misalkan ini 105. Kemudian selanjutnya, apakah anak lahir prematur? Kalau lahir prematur ditulis aja, jujur aja, ndak usah ditutup-tutupi karena ini untuk kesehatan, laporan kesehatan Ananda. Kalau tidak ya ketik tidak. Kemudian selanjutnya, apakah anak lahir dengan cacat bawaan? Nah, tidak, tulis tidak. Jika ada, misalkan ini ada, ditulisi itu cacat bawaannya apa, gitu ya. Kemudian, apakah anak tergolong anak ABK? Itu autis, tunarungu, tunadasa, dan lain-lainnya. Jika tidak, maka diklik tidak. Kalau iya, diklik iya. Terus ke bawah, apakah anak sudah bersekolah?
Ini ditulisi sekolahnya. Misalkan sekarang ini yang TK, Mesir dan kelas Madinah, itu berarti ditulis TK. Tapi kalau yang kelompok bermain ditulis PAUD nggih. Nah, ini Mas Tapi sekolah TK. Kemudian, apakah anak mengikuti posyandu? Ditulis iya kalau ikut, tapi kalau tidak juga ditulis tidak. Kemudian, alamat anak, ini alamatnya sekarang. Misalkan di sini Perum Sumbung Harjo. Perum Sumbung Harjo blok D20. Alamatnya di kelurahan mana tinggalnya? Ini di kelurahan Sumbung Harjo. Kemudian alamat kecamatannya ini Genuk. Jadi sesuaikan dengan kakak ya, ayah bunda. Ini ayah, nama ayah atau ibu. Misalkan di sini ditulisi TN itu Tuan, nama ayahnya berarti Tuan Jamal. Kemudian diberi Jamaluddin Malik. Kemudian garis miringnya adalah nama ibu. Nama ibunya ditulis NZ, Nyonya Ratna Suryani. Seperti ini ayah bunda. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi itu adalah nomor HP yang aktif. Semisal nanti terjadi sesuatu, Ananda nanti menghubungi ke siapa. Didoakan semoga tidak terjadi sesuatu, tapi tetap ditulis nomornya yang aktif. Saya tulis 081 219 533 475. Terus diklik berikutnya. Nah, kalau sudah diklik berikutnya, kemudian ada pertanyaan untuk semua anak. Apakah anak memiliki gangguan penglihatan? Jika tidak, tulis tidak. Jika iya, sejak kapan? Ditulis di sini. Kemudian, apakah anak memiliki gangguan bicara? Kalau iya, tulis iya. Kalau tidak, diklik tidak. Jujur aja nggih, enggak apa-apa. Ini buat screening awal demi perkembangan adik. Kemudian, di bawahnya, apakah anak memiliki gangguan pendengaran? Kalau iya, diklik iya. Kalau tidak, diklik tidak. Kemudian ke bawah lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan menjawab jenis pertanyaan sesuai dengan usia anak saat ini. Ini tadi kan Mas Nafis usianya 5 tahun 5 bulan. Jadi ditulisi 5 tahunnya kurang dari 6 tahun. Karena dia termasuk 5,5. Nah, ini ya, kemudian diklik. Nanti sesuai dengan usianya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk anak usia 5 tahun kurang dari 6 tahun. Jadi nanti ada pilihan sesuai dengan usianya, nanti pertanyaannya berbeda-beda. Nah, kemudian anak bisa berdiri 1 kaki 6 detik. Nah, nanti dicobakan, bisa enggak? Iya, kalau bisa. Kalau tidak, ya tidak. Anak bisa melompat-lompat 1 kali. Kalau iya, iya. Anak bisa menari. Iya. Anak bisa menggambar tanda silang. Ini diisi sesuai dengan screening dari ayah bunda sekalian. Anak bisa menggambar lingkaran. Anak bisa menggambar orang dengan 3 bagian tubuh. Misalkan iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu ya. Kemudian anak bisa mengancingkan baju atau pakaian boneka. Kalau iya, iya. Anak bisa menyebutkan nama lengkap tanpa dibantu. Kalau belum bisa ya tulis tidak. Tapi kalau sudah bisa ya tulisnya iya. Anak bisa senang menyebut kata-kata baru. Nah, kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Anak bisa senang bertanya tentang sesuatu. Iya. Atau tidak, jawab aja. Nggak, ini sesuai dengan putra-putrani panjenengan. Anak bisa menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar. Kalau iya, jawaban iya. Kalau tidak, ya tidak. Anak bisa bicara mudah dimengerti. Iya. Anak bisa membandingkan atau membedakan sesuatu dari ukuran dan bentuknya. Kalau tidak, ya tidak. Kalau iya, ya iya. Silakan dijawab
anak bisa menyebutkan angka, ini dijawab semua sampai bawah. Ini sampai anak bisa berpakaian sendiri, bisa menggosok gigi, kemudian anak bisa bereaksi tenang dan tidak rewel ketika ditinggal ibu. Bisa atau tidak? Kalau bisa ya tulis ya. Kemudian next berikutnya. Nah, kalau sudah, ini masih ada lagi catatan atau keterangan lain tentang balita. Mungkin ada beberapa catatan, misalkan misalkan adik lahir sesar, misalkan gitu. Kemudian sudah selesai, atau kalau ini bisa ditambahi, misalkan dia punya alergi, alergi makanan. Nah, misalkan alergi dingin atau alergi makan apa, tulis saja di sini. Nah, kalau sudah, klik dikirim. Itu selesai. Nanti ayah bunda bisa belajar dengan bunda yang lain. Demikian ayah bunda tutorialnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ayah bunda dalam mengisi screening DDTK untuk anak-anak usia PAUD dan TK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.